Kelas 5 sudah siap belajar? Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit kok? Iya. Oke. Sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Itu ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Sebelum berdoa, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Oke? Oke. Oke.
mengklasifikasi komponen-komponen apa saja yang ada dalam ekosistem. Lalu yang kedua, kita dapat menyusun suatu contoh rantai makanan. Yang ketiga, itu apa yang terjadi, kita dapat menganalisis apa yang terjadi jika satu komponen dalam ekosistem tidak ada, apa dampaknya. Jadi tujuan pelajaran kita itu ada 3 ya. Nah, ibu mau tanya, kita mulai. Kalau kalian di rumah, di sekolah, terus jalan-jalan, terus lihat sampah berserakan di mana-mana, apa yang kalian rasakan? Pilih dan buang. Itu kan yang itu khusus lakukan. Oh ini terkait sampah, beta pilih terus buang. Tapi yang kosong lihat tuh apa? Yang kosong datang di kelas begini mau bermain. Nah kelas ini penuh dengan sampah. Apa yang kosong rasakan? Tidaknya bersihkan. Tidak nyaman. Terus kosong jengkel. Pengaruh sampah kotoran itu tuh bukan hanya kita sebagai manusia, tapi ada tumbuhan. Coba lihat kalau ada pohon di luar, terus dia sehari-hari dia kosong buang sampah di situ. Pohon juga rasa sama dengan yang kosong rasa. Dia juga sedih. Dia tidak bisa bertumbuh dengan baik karena ada sampah. Jadi kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Oke, hari ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nah, nanti Ibu mau kalian catat poin-poin apa saja, apa yang ada dalam video. Nanti setelah nonton video kita bahas sama-sama. Ibu tanya satu-satu, harus tahu jawab kok. Sudah, jadi semua harus perhatikan, tulis itu poin-poin apa saja yang ada di dalam video. Bisa mengerti? Bisa. Tulis deh poin-poin pentingnya. Apa yang dimaksud ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup abiotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Lingkungan fisik yang mempengaruhi ekosistem bisa berupa faktor abiotik, contohnya iklim, curah hujan, tanah, air, sinar matahari. Organisme dalam ekosistem berupa makhluk hidup atau biotik seperti tumbuhan, hewan, dekomposer atau mikroorganisme. Keseluruhan komponen organisme dan lingkungan fisik dalam ekosistem saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ciri-ciri umum ekosistem: adanya komponen biotik, komponen abiotik, aliran energi, siklus materi, dan interaksi. Komponen biotik terdiri dari organisme autonóm atau produsen, organisme heterotrof yaitu konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Interaksi apa saja yang ada dalam ekosistem? Interaksi makhluk hidup dalam ekosistem bisa berupa persaingan atau hidup berdampingan. Makhluk hidup juga dapat saling memangsa satu sama lain. Nah, hubungan makan dan dimakan itulah yang disebut rantai makanan. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme
organisme ke organisme berikutnya dimulai dengan produsen. Tingkat tropik dalam rantai makanan yang pertama yaitu produsen. Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau atau yang disebut organisme autotrof. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 1, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh hewan dan tumbuhan. Tingkat tropik yang ketiga yaitu konsumen tingkat 2. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau diduduki oleh hewan pemakan daging. Yang terakhir yaitu glycoposet, organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Glycoposet ini memecah hewan dan tumbuhan yang telah mati dan mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Semua sudah nonton? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, tadi kan ibu sudah bilang. Ini nonton terus catat hal-hal atau poin-poin yang menurut kalian ingat penting. Jadi tadi di video itu bahas tentang apa? Ya, tentang ekosistem. Nah, terus ibu mau tanya, tadi di video tuh ada omong tentang ekosistem. Yang kalian pahami ekosistem itu apa? Suka ada kata ekosistem toh? Ekosistem kan bukan hanya belajar di kelas 5, tapi belajar di kelas 3, kelas 3, kelas 6, iya toh? Nah, coba ingat-ingat kembali ekosistem itu apa ya? Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Ayo. Ayo, ekosistem. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat ekosistem itu apa? Ekosistem itu di dalamnya tuh ada makhluk hidup. Ada apa lagi? Tumbuhan. Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan, terus manusia. Nah, makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, manusia yang kosong sebut itu termasuk dalam komponen apa? Komponen biotik. Nah, di dalam ekosistem itu kan ada dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, biotik itu yang makhluk hidup yang tadi kosong sebut itu ada manusia, tumbuhan, hewan. Nah, kalau komponen abiotik komponen abiotik. Kalau kebun, sawah, hutan itu termasuk dalam contoh ekosistem. Kalau komponen abiotik itu tuh bukan makhluk hidup bukan makhluk hidup. Jadi kalau manusia, hewan itu tuh tidak termasuk dalam komponen abiotik ya. Nah, sekarang kita bahas panjang lebar kembali lagi. Ekosistem itu apa? Ayo, silakan Aden. Hubungan? Oke, tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawabannya.
timbal balik antara makhluk hidup. Tadi kan di siapa? Lenti jawab bilang antara makhluk hidup, Ibu. Nah, kalau secara keseluruhan ekosistem itu bukan hanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, tapi juga tentang lingkungan sekitarnya atau komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu apa, Ibu? Komponen abiotik yang mempengaruhi ekosistem itu bisa iklim, curah hujan, kayak sebentar gerimis, sebentar panas. Pernah lihat Kosonde? Kalau tanaman kita taruh di luar, mama bunga apa begitu. Nah, pas taruh di luar, terus tiba-tiba hujan. Bunga kan subur toh, lebih subur daripada mama siram tiap hari. Kalau musim hujan tuh lihat sudah daun semua hijau toh. Itu adalah komponen abiotik yang mempengaruhi makhluk hidup. Ya, contohnya itu ada tumbuhan. Lalu ibu mau tanya, sinar matahari ini termasuk komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Ya, termasuk komponen abiotik. Itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya lihat panas terus, tumbuhan dong salah ibu. Bunga yang di depan tuh yang kalau pas siram, misalnya libur hari Sabtu, nggak hanya hari Minggu, hari Senin datang tumbuhan loyo toh, layu, susode segar lah. Nah, itu yang disebut dengan ekosistem, hubungan timbal balik. Sampai sini dapat dimengerti? Atau ada yang salah paham? Bisa mengerti? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di dalam situ kan tadi bilang toh komponen ekosistem itu ada berapa? 2. Ada 2. Kurang semangat. Ada berapa? 2. Yang pertama, coba ibu mau adek baca kasih kita komponen yang pertama itu ada komponen apa? Komponen? Ayo. Oke, silakan. Ada komponen apa? Ya, ada komponen biotik atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Coba sebut. Makhluk hidup ada apa saja? Hewan, tumbuhan, terus apa lagi? Semua manusia. Ya. Lalu di dalam komponen biotik itu ada tingkatannya. Yang pertama itu ada Cinderella yang pertama ini, yang ini nih. Produsen. Apa? Produsen. Sihat. Produsen. Ya, produsen. Coba adek yang berdua hijau, baca kasih kita produsen ini apa? Buat. Produsen. Tumbuhan hidup hijau. Tumbuhan hijau, misalnya pohon mangga, sayuran yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Siapa yang masih ingat? Di kelas 3 kan konsep begitu. Iya toh, belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu hanya dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu hebat, dia bisa masak sendiri dia makanan. Bisa. Dia lagi kasih dia pun akar, dia pun batang, dia pun daun, dia pun pohon, dia pun buah, dia pun bunga. Betul tak? Nah, terus jadi ada produsen. Ingat loh, produsen itu apa tadi? Jadi kata kuncinya produsen ini tumbuhan hijau. Jadi kalau nanti sebentar ibu kasih pohon mangga, rumput, terus bunga yang kantong-kantong, ini termasuk apa? Tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Sudah. Jadi ingat, produsen itu tumbuhan hijau. Sudah? Ya. Lanjut. Bulatan yang kedua. Oke, silakan. Konsumen.
Oke, konsumen. Konsumen itu dia tuh hewan. Dia bukan tumbuhan lah ya. Tumbuhan kan bisa memperoleh makanan sendiri toh. Nah, kalau konsumen itu hewan. Hewan yang bisa makan rumput ataupun bisa makan tumbuhan. Tapi biasanya itu kalau konsumen itu dibagi lagi, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, konsumen yang pertama itu contohnya itu konsumen itu dibagi menjadi 3 ya. Ada konsumen yang pertama itu pemakan tumbuhan. Jadi hewan-hewan yang dia hanya makan tumbuhan. Itu contohnya apa saja? Belalang, cacing, ulat, tikus, apa lagi? Sapi, kelinci, sapi, kambing, domba, ya. Itu konsumen tingkat. Dengar sini, itu konsumen tingkat 1. Ya, konsumen tingkat 1 itu hewan yang memakan tumbuhan. Terus itu tanya lagi, produsen itu apa? Tumbuhan? Tidak. Ingat, sebentar ibu kasih kuis di belakang, betul tahu harus bisa. Jadi konsumen yang pertama itu yang memakan tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan. Lalu konsumen yang kedua, memakan hewan tingkat pertama. Hanya 2. Jadi yang pertama itu pemakan tumbuhan, yang kedua itu hewan pemakan apa? Kalian tahu? Yang kedua hewan pertama. Sudah, tadi kan pertama kan pemakan tumbuhan toh. Terus konsumen tingkat 1 itu kan pemakan tumbuhan. Itu tuh bernama konsumen primer. Atau itu tuh hewan-hewan yang di herbivora tuh. Herbivora tuh hewan pemakan apa? Tumbuhan. Makan apa? Tumbuhan. Terus yang kedua itu ada konsumen tingkat 2 atau biasa disebut dengan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging itu apa saja? Apa? Yang pertama apa? Lanjut. Yang terakhir itu ada pengurai. Pengurai atau decomposer. Itu tuh yang mikroorganisme. Siapa pernah dengar mikroorganisme? Jenis 3. Mikroorganisme itu semacam bakteri. Pernah dengar bakteri? Nah, jamur, bakteri, roti-roti yang sudah jamur, cacing, besar dan mikroorganisme itu bisa terlihat. Kayak di roti itu jamur-jamur yang lebih kecil, lebih kecil. Sudah. Jadi bertanya kembali, produsen tadi apa? Tuhan? Tidak. Konsumen itu ada. Konsumen tingkat 1 itu pemakan tumbuhan. Pemakan apa? Tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2 makan hewan pemakan daging. Lalu lanjut, itu tadi kan termasuk dalam komponen apa? Biotik. Komponen apa? Biotik. Komponen apa tadi? Komponen biotik. Terus yang kedua, komponen apa? Komponen abiotik. Komponen apa? Abiotik. Komponen abiotik. Nah, coba, Adek. Baca terus kita komponen abiotik. Nah, itu yang pertama apa? Sinar matahari. Yang kedua, ketiga, air. Kelima,
ekosistem tuh ada ekosistem sawah, laut, yang ada tadi pertama tuh, ya toh. Nah kalau di sini itu ada contoh rantai makanan di ekosistem kebun atau di sawah. Siapa yang pernah di sawah? Di sawah itu ada apa saja? Ular. Ada mata kesana? Ada banyak toh. Nah terus ada ini, ada padi, ada rumput, ada musonde. Ada. Terus ada biasa elang itu terbang dia. Biasa kalau di sawah ada. Toh banyak elang, putar-putar, terbang biasa. Dia cari mangsa. Nah, contoh ini dia ada contoh apa ini? Rantai makanan. Nah, dia produsen yang mana? Ini tadi khusus belajar tuh. Produsen tadi apa? Tumbuhan hijau. Ada tumbuhan hijau di sini apa? Padi. Ini termasuk komponen apa? Komponen apa? Jangan sini bertanya. Ini rumput. Pas bilang produsen ini rumput. Terus rumput ini termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Yakin? Sini komponen apa? Biotik juga. Kenapa biotik? Karena dia makhluk hidup. Jadi produsen ini adalah rumput karena dia tumbuhan hidup. Dia tumbuhan. Terus dia juga termasuk dalam komponen biotik. Lalu lanjut. Ini belalang ini konsumen karena dia makan. Dia pemakan apa? Nah, dia makan apa ini? Dia makan padi, dia makan tumbuhan loh. Nah, belalang ini termasuk dalam komponen apa? Biotik atau abiotik? Biotik. Kuat. Apa? Biotik atau abiotik? Biotik kok abiotik? Coba jawab salah ya. Biotik kok abiotik? Nah, belalang ini termasuk dalam komponen abiotik. Komponen apa? Biotik. Toh, kan dia makhluk hidup. Iya toh? Lanjut. Jadi dia konsumen tingkat 1 karena dia yang makan rumput. Terus belalang ini katak. Lanjut, katak ini konsumen tingkat 2. Dia makan apa? Belalang. Lanjut. Setelah itu katak dimakan oleh ular. Ular makan katak. Terus elang makan ular. Setelah itu setelah elang jadi elang kan dia akan makanannya dia semakan berubah menjadi kotoran. Nah, kotoran ini yang disebut dengan pengurai bakteri, jamur. Terus nanti ini pengurai itu dimana ini elang ini makan ular. Terus kotoran ini yang disebut dengan pengurai atau dekomposer, dimana memecah hewan atau tumbuhan yang dia makan. Ini kan ular makan katak, belalang makan rumput. Dia memecah itu makanan tuh yang hewan, tumbuhan itu dan mengembalikan nutrisi penting kepada tanah. Nanti kotoran itu jatuh di tanah.
Dipahami? Soalnya ada yang mau tanya? Betul, semua sepaham? Selanjutnya, sebelum kalian kerja LKPD, kita ice breaking dulu. Semua bangun dulu. Semua bangun. Kita ice breaking. Semua tahu? Tahu. Oke, sebelum kita kerja LKPD, kita breathing dulu ya. Semua berdiri di tengah-tengah lorong. Berdiri di lorong kursi nih. Tidak. Berdiri di lorong kursi. Nah, di situ. Tidak. Semua goyang, oh. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Ayo. Goyang. Putar-putar badan.
Sudah kembali ke masing-masing. Sekarang Ibu mau kalian duduk dalam kelompok belajar supaya kerja yang KPDS. Duduk dalam kelompok belajar. Ayo semua duduk dalam kelompok. Sudah, semua sudah duduk dalam kelompok. Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu kelompok 4. Sudah. Kelompok 4 duduk sudah. Dengar sini penjelasan yang soal. Nanti kalian tulis nama kelompok. Itu yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh pakai nama-nama hewan, nama tumbuhan. Jadi kayak ini kelompok rumput, kelompok padi, atau kelompok apa saja. Yang menurut kalian mau bikin nama apa saja. Terus tulis kelas, lanjut kerja. Nah ini kan sudah ada toh. Terus kalian tentukan ini nih sebagai apa dia peran. Yang tadi kita bahas terus sebagai produsen kok, konsumen tingkat berapa. Begitu Terus ini sebagai apa? Nanti kamu tulis di bawah sini nih. Sudah, di bawah atau di samping juga boleh. Intinya kalian tentukan dia peran dalam ekosistem ini, di dalam rantai makanan ini. Sudah. Terus lanjut kalian setelah kalian tentukan di sini, kalian tulis kembali di sini. Jadi ini tuh dia nama apa, terus gambar kedua dia nama apa, dan dia peran Sudah? Paham? Sudah. Kerja 10 menit saja. Kalau ada yang kurang paham itu tanya di Ibu
Oke, semua sudah? Belum. Oke, semua sudah? Sudah. Nanti setiap perwakilan kelompok datang parepon. Nanti siapa yang dapat simbol X, dia itu kelompok yang maju untuk presentasi. Oke? Silakan 4 orang dari setiap kelompok. Oke, silakan duduk. Kembali ke tempat. Oke, kelompok mana yang dapat simbol X? Oke, kelompok apa tadi? Kelompok Phoenix. Kelompok Phoenix. Silakan kelompok Phoenix. Yang lain semua duduk baik-baik dengan kelompok Phoenix presentasi. Tidak lihat. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Oke, satu-satu dulu perkenalkan nama dulu. Kelompok Phoenix ini hari ini kita akan memperkenalkan nama. Yang kedua, yang ketiga, sama? Oke. Oke, silakan. Tadi peran dalam ekosistem produsen. Peran dalam ekosistem konsumen satu. Makan tumbuhan. 3 ular. Peran dalam ekosistem konsumen 3. 2. Makan bumbu. 2. Makan daging 3. 4. Peran dalam ekosistem konsumen 3. Makan daging ular. Nomor 5. Bakteri atau jamur. Peran dalam ekosistem pengurai sebagai pengurai. Oke, tepuk salut kepada kelompok Phoenix. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Kumpul kembali ke ibu. Yang lain juga kumpul. Duduk kembali. Semua duduk kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang semua duduk kembali ke tempat masing-masing. Tempat yang tadi tempat 1 sampai 3 semua sudah di tempat masing-masing. 1. Oke, semua duduk. Oke, semua duduk kembali di tempat masing-masing. Sekarang kita main game. Gamenya itu tentang pelajaran yang tadi kita belajar tuh, yang belajar sistem. Kalian suka ada yang KPD? Semua mau main game? Mau! Oke, jangan salah. Nah, sekarang kan harus kasih masuk nama. Kita kasih nama apa? 5A apa? 5A. 5A keren. Yang gacor saya. Oh, 5A gacor. 5A gacor. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Pikir Pak Baik, jawab. Oh, ini pakai waktu. Salah.
Kumpulan hewan. Pakai warna, jangan pakai warna. Nah, warna, oke. Ajar selesai. Ini rantai makanan menunjukkan aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Benar atau salah? Ini salah terakhir. Jika salah satu makhluk hidup hilang, ekosistem akan tetap seimbang. Benar atau salah? Tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah main game. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Semua sama-sama baca ya. Bisa toh? Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ekosistem kegiatan apa yang paling kalian sukai? Semua sudah paham? Itu sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa. Satu orang datang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Oke, silakan yang berdoa. Oke, semua sikap doa. Ada yang duduk sudah. Semua sikap doa.
Jangan lupa untuk terus belajar ya.